Oke, balik lagi sama It's Yuna guys. Hello. Ini mungkin first video YouTube channelku. Oke, di sini aku sesuai judul ya, aku bakal ajarin kalian cara surgery guys secara basic. Walaupun aku belum ada gelar dokter, setidaknya aku bakal jelasin secara basic ya di sini ya. Nah, mungkin untuk kalian yang pertama kali surgery ya, nah ini mungkin ada beberapa pemahaman yang harus kalian tahu. Oke, jadi guys, hal pertama dalam surgery yang harus kalian ketahui, yang pertama itu adalah kita masing-masing punya surgeon level guys. Ini guys. Apa itu kak surgeon level? Nah itu kayak level surgery kalian gitu. Nah jadi setiap kalian berhasil surgery itu nambah satu guys, dan dia maksimalnya 100. Fungsinya itu agar untuk mengurangi skill fail guys. Tapi walaupun sudah ada 100 itu tetap bisa skill fail juga guys, cuman ya lebih kurang gitulah, tidak separah level rendah gitu. Nah, untuk alat yang kalian butuhkan untuk surgery pemula, mungkin salah satunya ini ya, yaitu ada exquisite bone saw dan juga ada healing tomb. Fungsinya apa? Kalau ini exquisite bone saw itu fungsinya untuk mengurangi skill fail kalian. Nah, jadi di mana kalian sering skill fail, kalian bisa pakai ini. Dan ini ada healing tomb, fungsinya untuk apa? Itu untuk mengurangi waktu malpraktek kalian. Contohnya nih, kalau kalian nggak pakai healing tomb, kalau misalnya kalian surgery-nya gagal, itu kan malpraktek selama 1 jam kalian tidak bisa surgery. Dan ketika kalian pakai healing tomb ini, itu bakal berkurang selama 15 menit. Oke guys, jadi di sini ada item ya, namanya trainee guys. Nah, dia ini robot yang bakal ajarin kalian surgery guys. Dan ingat yang ku jelasin tentang surgeon skill guys sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa pakai robot ini dan surgeon skillnya bakal naik guys per 1. Cuman dia maksimal itu sampai 20 aja guys. Dan ini bakal hanya untuk khusus training aja, tidak akan diberikan hadiah guys. Dan ini dia tidak akan menghabiskan tools guys, by the way. Trainee ini dia itu toolsnya memang sudah dari botnya guys. Jadi kalian tidak akan kehabisan tools, atau mungkin tidak pokoknya tidak perlu pakai tools lah kalau ini, karena dia udah disediakan. Oke, jadi ini action yang harus kalian lakukan gitulah guys. Nah, jadi setiap status itu dia ada warnanya masing-masing guys. Kalau hijau tandanya aman ya guys ya. Dan di sini kalau misalnya statusnya merah, tulisannya merah, dan itu bakal menjadi prioritas utama guys. Oke. Nah, pokoknya kalian harus merah dulu guys, prioritas utama. Tapi kalau untuk oranye itu harus prioritas kedua guys. Jadi pokoknya kalau tulisannya merah, kalian merah dulu, habis itu baru oranye guys. Oke. Dan next ya, kita di sini bakal pelajari tentang status masing-masing ya. Di sini ada 5 status. Yang pertama ada pulse. Nah, yang pulse ini dia itu ibaratkan kayak status darah dari pasiennya gitu. Nah, jadi contohnya nih, ini kan pulse-nya weak nih. Weak ini berarti dia lemah guys. Nah, biasanya ini faktor dari pulse yang menjadi lemah itu diakibatkan oleh losing blood guys. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya lagi losing blood, nah itu bisa membuat pulse-nya itu menjadi weak guys. Jadi solusinya itu kita pakai blood transfusion, item blood transfusi, transfusi darah lah. Kita pakai transfusi darah untuk solusinya seperti itu. Next di sini ada status. Status itu dia itu status pasien, apakah dia bangun, apakah dia udah dibius gitu, atau dia heart attack gitu. Guys, terkadang itu ada penyakit yang dimana pasien itu tidak perlu operasi guys. Salah satunya mungkin contohnya itu bird flu, karena itu kan tidak perlu bedah ataupun bius. Jadi itu kan cukup dikasih obat aja. Nah, itu kalian tidak wajib untuk bius ya berarti ya. Jadi dia awake tidak masalah guys. Oke, itu kalau misalnya dalam kondisi dia tidak wajib, dalam kondisi tidak perlu dibedah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia harus dibedah, kalian pastikan pasiennya status ini dia unconscious guys. Unconscious ini. Oke. Dan unconscious ini biasanya kita untuk cara buat dia unconscious, kita harus bius pakai anestetik. Nah, kita bius guys. Ibaratkan kita pakai tools bius itu. Oke.
Next di sini kita ada temperatur. Nah, temperatur ini temperatur ini tahulah temperatur lah body pasien lah guys ya. Nah, kalau misalnya dia punya temperatur yang tinggi, contoh nih udah 100, 105, 100, 107 atau 101 ya. Kalian bisa pakai lab kit guys. Kalian boleh pakai lab kit ya. Nah, lab kit habis itu antibiotik. Sebenarnya sih alat yang kita butuhkan itu adalah antibiotik guys. Nah, namun kalau untuk mengeluarkan tools antibiotik itu kita harus pakai lab kit terlebih dahulu. Dan pastikan kalian note kalau misalnya untuk menyelesaikan surgery, pastikan temperaturnya di bawah 100 ya guys ya. Oke? Oke, next kita ada operation site. Nah, operation site ini ibaratkan itu adalah kebersihan tempat operasi guys, oke? Dan semakin kotor, kalau misalnya semakin kotor operation site, dan itu bakal meningkatkan resiko infeksi guys. Nah, biasanya kalau misalnya dia makin infeksi guys, contoh nih kan karena kotor dia chance of an infection. Nah, itu jadinya nanti temperatur dia bisa naik guys, oke? Biasanya sih ini opsional ya kalau untuk antiseptik ya, opsional biasanya karena mungkin surgery itu biasanya kan secara singkat aja operasinya gitu kan. Nah, next ini ada incision. Incision itu pertanda bedahan yang total bedah yang kita buat. Ini kita patok incision dari mana kak? Nah, kalian patok incision kalau contoh nih kalian tahu bedahnya itu harus sampai berapa kak? Nah, kalian patokin aja pokoknya kalau incisionnya sudah hijau itu berarti kalian sudah boleh tutup luka. Oke, cara tutup lukanya itu kalian pakai stitches, oke? Nah, setiap penyakit itu punya problem yang berbeda dan juga incision yang berbeda. Kayak contohnya nih, brain tumor itu ada 5 harus 5 kali kamu incision. Tapi tidak semua penyakit harus 5. Ada yang cuma 1 incision, ada yang cuma 2 incision gitu. Nah, contoh nih incisionnya sudah hijau, contoh 2 incision. Nah, terus dia 2, terus dia warna hijau nih. Nah, kamu boleh langsung stitches guys. Stitchesnya mau pakai berapa kak? Nah, stitchesnya itu pakai tergantung dari incision kalian. Pokoknya kalian stitches sampai incisionnya 0. Pastikan juga ada tombol fix it-nya nanti ya. Nah, jadi contoh kalian incisionnya 2, berarti kalian harus stitches 2 kali ya. Kalau tidak ada skill fail-nya, oke? Oke, kita boleh next. Oke, ini adalah fungsi tools. Aku bakal jelasin ya satu persatu. Ini yang paling simpel ada ultrasound. Ultrasound itu fungsinya untuk cek penyakit ya. Dan yang kedua ada anestesi. Ini untuk bius pasien sebelum kamu bedah pasien. Jadi kamu bius dulu. Scalpel ini adalah alat untuk bedah pasien guys. Jadi contoh ini pisaunya gitulah guys untuk bedahnya gitu. Oke? Pokoknya tapi ya sebelum kalian scalpel, kalian harus anestesi dulu. Harus pastikan dia dalam kondisi unconscious. Nah, oke? Dan ini fix it guys. Fix it itu apa kak? Fix it itu bakal muncul kalau incision kalian sudah hijau. Which ini untuk tutup incision atau tutup jahitan atau reduce bleeding guys. Atau kan contoh nih kalian baru surgery tiba-tiba losing blood. Padahal itu kan belum kalian bedah. Nah, itu kalian boleh pakai stitches seperti itu guys. Nextnya di sini ada lab kit. Di sini untuk buka antibiotik lah secara simpelnya. Buka tools antibiotik, udah itu aja yang kalian ingat. Dan antibiotik untuk menurunkan demam, antiseptik untuk bersihin operation site yang tadi ya, yang operation site tadi yang aku bilang, defibrillator. Nah, ini adalah untuk to bring the patient heart back to life. Jadi tiba-tiba jantung dia berhenti kan. Nah, kita pakai itu. Pokoknya inti dari defibrillator, kalau misalnya tiba-tiba ada muncul tools yang merah hati ini, kalian harus langsung pakai kan, tidak boleh pakai tools lain. Kalian harus pakai dia langsung. Pokoknya dia yang paling pertama paling urgent pertama gitu. Jadi kalau misalnya muncul ini kalian langsung tekan aja. Blood transfusion gampang. Untuk increase pulse-nya ya transfusi darah yang pulse tadi ku bilang. Nah, itu untuk naikin pulse-nya gitu, biar transfusi darah gitu lah istilahnya guys.
Oke, simple. Di sini juga ada sponge. Nah, ini untuk clean up poor visibility ya. Nah, jadi ini untuk mengurangi chance skill fail gitulah istilahnya. Cuman biasanya itu toolsnya itu bakal tiba-tiba muncul guys. Jadi kalian biasanya sih aku pribadi ya. Mungkin kalian boleh koreksi aku kalau salah, ini sama-sama belajar ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba muncul tools ini doang, biasanya sih ada kondisi di mana dia muncul satu tools ini doang, tapi tools lain tidak ada. Nah, kalian tekan aja, pokoknya kayak satu optional itu doang, sponge doang, kalian langsung tekan aja, itu nggak masalah. Next, ini ada clamp, ini untuk reduce bleeding, mengurangi losing blood pada saat kalian sedang di tengah operasi guys. Oke, contoh nih, kalian harus incision 5, tapi di incision 3 kalian itu sudah ada tulisan patient is losing blood slowly. Nah, kalian boleh tekan clamp guys. Jadi itu untuk menghilangkan losing bloodnya pada saat kalian sedang belum bersedia untuk state ya. Soalnya kan kalian kelima baru, contoh nih, kalian brain tumor, harusnya kan 5 baru state kan, sedangkan kalian baru nomor 3, itu kan udah losing blood slowly contoh. Nah, itu kan nggak mungkin kalian pakai state dong, kan kalian belum selesai bedah, masa kalian jahit gitu, apalagi state mahal. Nah, jadi kalian pakai clamp guys. Di situ dia bisa menghilangkan losing bloodnya dan kalian bisa lanjut ke bedah kembali gitu. Next, di sini ada pins, ini untuk fix shattered bones. Jadi nanti dia ada tulisan shattered guys. Dan di sini shattered ya, kan kalian habis shattered, kalian tekan pins, nanti dia bakal convert atau ubah ke bones guys, seperti itu. Jadi nanti dia jadi broken lah, dari shattered dia pindah ke broken gitu. Oke. Dan tools pins ini dia bakal muncul ketika kamu buat incision. Jadi contoh nih, pasiennya patah kaki nih, terus ada shattered, contoh nih dia patah kaki ada shattered, harusnya itu kan dalam kondisi dia tidak perlu operasi guys. Nah, karena itu karena kalian butuh pins, kan kalau pins itu kan keluar pada saat kalian buat incision atau kalian harus operasi baru ada toolsnya. Jadi kalian mau gak mau kalian tetap operasi seperti itu. Jadi kalian bius satu kali incision aja kalau nggak top skin. Kalau toolsnya ada muncul, kamu pins, baru kamu tutup lagi gitu. Baru nanti kan dari shattered dia kan pindah ke jadi broken kan. Nah, jadi nanti kalau untuk broken itu kalian pakai splint, menghilangkan brokennya gitu. Oke guys, jadi di sini gue ada contoh dari Train E ya guys ya. Nah, Train E ini mungkin kalian boleh untuk awal pemula surgery kalian boleh pakai dulu Train E ya. Nah, oke, di sini bisa kalian lihat pulse-nya itu strong ya. Pulse-nya strong berarti aman. Untuk temperaturnya dia 101 guys, 101 ya. Nah, kalau udah 101 ini berarti sebenarnya sih kita sudah boleh buka lab kit untuk biar dia stabil dulu di hijau ya. Tapi kita sambil pantau dulu sama tekan yang lain dulu ya. Dan di sini operation site not sanitize, gak apa-apa, gak wajib, status masih tetap awake ya. Nah, incisionnya ini pasti 0 dong guys, karena kita kan belum bedah. Oke, kita itu awal-awal surgery ya. Kita fokus ke bawah di sini guys, di bawah incision. Nah, di sini kan tulisnya patient is losing blood slowly. Oke, tidak masalah guys. Jika sudah seperti itu, kita kan karena dia slowly. Nah, jadi tidak masalah, kita langsung ultrasound saja. Mumpung dari pulse-nya itu lagi strong ya. Jadi kita langsung ultrasound aja, kita cek dulu penyakit lu apa bro gitu kan. Di sini sudah keluar bahwasannya dia ketelan WL guys. Dia ketelan WL. Oke, nggak masalah. Oke. Kita kan karena dia masih bangun nih, dia masih bangun kan. Nah, ini kalau misalnya kalian misalnya clueless nih, nggak tahu habis ini ngapain, kalian wow terang tiba-tiba. Oke, kalian nggak misalnya clueless, nggak tahu mau ngapain nih, kalian boleh lihat di Train E bot tips. Nah, jadi khusus Train E ini dia ada kasih tahu cara-caranya gitu. Kasih tahu cara surgery, nextnya ngapain. Tapi kalau misalnya kalian surgery orang asli sama Shushi itu nggak ada lagi guys. Jadi ini khusus memang benar untuk training ya. Nah, oke, di sini kan dia kan clean the area with antiseptic kan. Sebenarnya sih ini nggak pakai nggak masalah sih guys. Tapi ini ya udah not sanitize, kita ikutin aja ya. Nah, di sini kita sudah kan, kita langsung biuskan dia. Kenapa kak biuskan? Karena dia ketelan WL. Gimana ya sebenarnya kalau misalnya kalian swallow wardlock itu biasanya anestesi guys. Jadi kita kayak kita prepare untuk surgery gitu. Oke. Nah, setelah seperti ini
Nah, itu kan kondisinya kan dia udah pingsan nih guys. Nah, jadi kita itu bedah guys, karena ini incisionnya kan masih biru nih. Jadi kita incision yang ini kita bedah sampai hijau. Kita bedahnya pakai apa? Pakai scalpel. Nah, ini kondisi seperti ini guys. Tiba-tiba nge-sponge, gak apa-apa, kalian tekan sponge saja guys. Ini kan hard stop nih. Nah ini guys yang gue bilang hard stop. Nih ya, gue tekan sponge dulu ya. Nah di sini tiba-tiba ada muncul tuh namanya defibrillator. Tadi kan nggak ada tuh sebelumnya. Terus ya tiba-tiba muncul guys. Nah kalau misalnya tools ini muncul, kalian harus langsung tekan. Oke, sudah ditekan ya guys ya. Jadi dia sudah pingsan kembali. Di sini tiba-tiba juga ada muncul pins dan clamp, tidak masalah guys. Selagi kalian tidak butuh tools ini, kalian tidak perlu pakai guys. Ini kan tidak ada shattered nih guys, tidak ada tulisan shattered nih di area sini ya. Nah, jadi kita tidak perlu pakai pins. Sedangkan di sini kan incision kita masih belum hijau nih guys, baru satu nih, berarti kita bedahnya kurang guys. Sedangkan di sini masih patient is losing blood slowly. Jadi kita pakainya clamp guys. Kenapa kak nggak pakai stitches kak? Kan losing blood kak. Karena kita ini incisionnya belum hijau guys. Jadi kalau misalnya kalian mau hilangin losing blood, itu syaratnya ada dua guys. Antara memang tidak butuh operasi, kalian langsung tutup, atau enggak urgent ya, atau enggak incisionnya sudah hijau, kalian baru tutup biar kalian hemat. Kan nggak mungkin nih kalian bedah tengah jalan belum selesai bedah, tiba-tiba kalian ngejahit, kan gimana gitu, pasiennya bingung dong gitu. Kayak gitu guys. Jadi kita solusinya kalau kejadian seperti ini kita pakainya clamp guys. Kita kalian lihat ya, ini masih ada kan, kita pakai clamp. Tuh hilang dia guys. Jadi dengan kondisi seperti ini kita bisa lanjut scalpel, kita bedah kembali ya. Oke, di sini sudah hijau nih, tiba-tiba nih hijau nih. Ini udah hijau kan, jadi udah bisa. Dan juga di sini juga ada tombol fix it ya guys ya. Jika sudah ada tombol fix it, berarti kalian sudah benar. Setelah ini ngapain kak? Kan sudah hijau nih incisionnya nih. Yaudah, mumpung temperaturnya belum urgent, kita tutup dulu pakai stitches. Oke, di sini kan incisionnya 2 kan, jadi kita tutup lukanya pakai stitches. Nah tuh tutup pertama, dia langsung sisa 1. Karena kita 2 kali bedah, jadi kita 2 kali tutup juga guys. Nah dia udah 0 nih kan, sekarang kan daga hijau gak apa-apa. Yang penting dia pas setelah hijau kalian jahit dia 0, itu udah ada tombol fix it, udah betul. Setelah itu ngapain kak? Setelah itu kita tekan fix it guys, oke? Nah setelah kita udah fix it nih, kalian pasti lihat, kak ini kok belum kak, ini kan saya kan sudah fix it. Kalian cek di temperaturnya guys, di sini 101 benar. Dalam kondisi surgery, kalau misalnya kalian mau berhasil, kalau mau selesai, itu harus di bawah 100 guys. Jadi kalian buka lab kit. Nah setelah buka lab kit nih kan tuh, tadi lab kitnya menghilang nih, gue udah tekan lab kit, dia keluarnya antibiotik. Jadi kita tekannya antibiotik guys. Setelah itu, ini dia guys, ini dia yang kita tunggu-tunggu, skill fail. Nah, kalau misalnya skill fail, kalian jangan takut guys. Kalau kalian skill fail, itu bukan menandakan kalian itu salah step. Kalau skill fail itu dia menandakan memang persentase kalau misalnya kita sedang terjadi skill fail. Nah, tapi untuk mengurangi skill fail, kita biasanya pakai sponge. To apply a sponge, first visibility increase a chance of skill failure. Nah, atau enggak nanti gue juga ada tips lagi ya untuk misalnya untuk mengurangi skill fail ya, selain dari surgeon level sama yang alat tadi itu ya. Nanti dia ada item untuk dimakannya guys, nanti gue ini jelasin. Nah kalau udah skill fail gak apa-apa, kalian tekan lagi. Tadi kan kita ketekan antibiotik kan, dia habisnya skill fail. Berarti kita artinya kita gagal pakai antibiotik. Dia antibiotik kita berkurang, tapi dia gagal. Jadi kita harus pakai sekali lagi. Intinya kita rugi 1 antibiotik gitu. Jadi kita pakai sekali lagi. Nah, di sini kita udah selesai surgery ya guys ya. Nah, ini gue mau memperkenalkan ini guys. Ada satu item consume, dia namanya skill spice dan juga tea. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengurangi skill fail guys. Bedanya apa? Kalau skill spice itu berlaku selama 30 menit. Jadi untuk kalian yang memang masih pemula untuk surgery, kalian boleh pakai skill spice. Jadi kalian itu kayak ibaratkan nge-spam terus ya surgery orang ya, karena kan dia 30 menit guys. Nah kalau untuk kalian yang mau secara singkat saja, kalian boleh pakai tea guys. Tea itu hanya 2 menit sekali konsumsi guys. Nah seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita coba di
Search E ya. Ini adalah search E ya. Mungkin untuk kalian yang di bawah 100 level surgeon levelnya, kalian boleh train di search E dulu ya untuk surgery-nya ya. Mungkin kalau yang di bawah 20 yang belum nyampe 20 surgeon levelnya boleh pakai train E guys. Karena ini untuk salah satunya kita bisa untuk menghindari bukan malpraktek sih. Malpraktek pasti kemungkinan ada. Mungkin kan kita surgery orang kasihan ya recovery gitu. Nah ini gue kasih contoh ya. Kita tinggal minum aja guys. Kita langsung surgery ini, surgeon skill guys. Oke, di sini kondisi kita lihat sama seperti tadi ya, patient losing blood slowly. Oke, berarti ini harusnya kasusnya sama sih guys. Di sini kita ultrasound dulu ya, kita cek dulu punya penyakit apa bro. Oke, terus di sini ada ketalan WL kan, aduh kok bisa bro, kan kita tanya dulu. Oke, terus kita habis itu setelah itu kan dia masih bangun nih, kita kan mau operasi. Nah kita anestesi. Setelah anestesi, nah kita ini scalpel guys, betul nggak scalpel? Habis itu kita kasih clamp yang tadi ya untuk menghilangkan losing blood slowly. Nah setelah ini tekan sponge-nya saja tidak masalah. Terus kita tambah lagi scalpelnya, sudah 2 kan, sudah hijau nih, yang penting sudah hijau-hijau mantap kan. Nah kita tutup pakai stitches seperti itu. Sudah tutup, sudah 0 nih, selesai operasi kita bro. Oke, terus fix it udah kan. Karena demamnya naik nih, demamnya masih tinggi, kita buka lab kit. Nah ini guys perbandingan tadi kita pakai antiseptik sama enggak. Kalau ini kan gua gak pakai antiseptik nih, karena kan kita hanya secara singkat nih surgery-nya, incisionnya nggak banyak. Makanya lihat deh temperaturnya 102. Nah sedangkan tadi kita kayaknya di awal ada pakai antiseptik kalau nggak salah aku. Itu demamnya 101 guys. Jadi cukup perbedaannya lumayan ada ya berarti ya. Seperti itu guys, jadi nggak masalah kalian pakai antibiotik saja. Nah tuh jadinya kita harus pakai 2 antibiotik guys. Oke. Nah kalau misalnya ada kondisi kayak gini guys, kalian jangan panik guys. Kok hilang? Jangan panik guys, santai. Kalian tinggal tekan sponge saja, ikut tools yang ada. Di sini kalian lihat, kita kan tadi kan bilang fokus di bawah incision. Tuh, patient is losing blood very quickly. Kalau gitu solusinya kita berarti langsung stitches guys. Kenapa? Karena dia urgent guys. Kalau tadi kan slowly kan itu nggak urgent guys. Nah sedangkan ini merah guys ya, merah jadi urgent banget. Jadi kita jahit guys. Ini udah orange kan. Kalau orange gua saran sih mungkin untuk kalian yang masih sering skill fail sih stitches aja dulu. Nah jika dia kayak gini kita sponge aja gak apa-apa. Tuh di sini pulse-nya dari ini tiba-tiba wig ya tadi ya. Tadi bukan wig nih, ini tiba-tiba ganti wig nggak masalah guys. Kalian langsung transfusi, kalian boleh antara transfusi atau stitches. Mungkin menurutku sih stitches aja dulu sih. Nah, di sini kan dia sudah patient is losing blood very slowly ya. Berarti sudah agak lebih santai sans gitu ya. Nah, setelah itu kita baru transfusi guys, karena dia sudah lemah guys. Untuk menghindari dia sampai super lemah guys, oke? Setelah kita sudah transfusi, kita kasih darah kan udah kenyang dulu, bukan kenyang sih gimana ya, udah kuat guys. Nah, di sini juga patient fever is slowly rising. Berarti dia sudah mau demamnya sudah mau naik sih. Tapi biasa aku buka lab kit dulu guys. Alah nge-lag cok. Oke setelah buka lab kit kan tuh dia udah tiba-tiba membiru nih, naik tiba-tiba kan. Nah kita kasih antibiotik karena dia ada tulis patient fever is slowly rising. Berarti dia biasanya naiknya lebih cepat gitu. Nah kalau misalnya nggak ada dia nggak agak lebih susah naik gitu. Oke seperti itu kan udah nih. Ini darahnya steadyan untuk jaga aman biar dia nggak tiba-tiba weak. Kita kasih transfusi aja guys biar kuat. Pokoknya kita sih sebenarnya sih pantau dari sininya. Jadi tergantung situasi guys. Kalian tidak harus hafal rumus. Nah ini kan udah strong berarti pulse cek, temperatur cek, operation site opsional ya. Status juga bangun. Di sini juga masih slowly ya. Jadi masih aman. Kita masih udah di zona aman. Setelah itu kan ini kan kita belum diagnosa penyakitnya. Jadi di sini kita ultrasound guys. Oke, patient suffer massive trauma with internal bleeding. Oke, berarti ini penyakitnya massive trauma guys. Setelah ini ngapain Kak nih? Kalian lihat ya di sini tiba-tiba ada tulisan bones. Nah, di sini ada 2 shattered. Ini seperti yang aku bilang ini shattered. Yang ini juga broken. Oke ya. Nah, di sini kalau kondisinya udah seperti ini, jadi kita ketika masih bangun nih. Kita tidurin guys. Dia sudah pingsan. Setelah itu kita langsung scalpel guys. Nah di sini kan skill fail. Biasanya kalau misalnya kita scalpel tapi skill fail, dia tetap incisionnya tambah. Cuman dia memang kayak gitu nih guys. Biarin gak apa-apa, oke.
Lanjut ya, di sini kan patient losing blood slowly kan masih ada, sedangkan kita kan masih incision. Jadi kita klaim dong, betul nggak? Kan kita nggak mungkin langsung tutup. Oke, kita klaim ya, biar kita hilang, biar ininya hilang terus pulse-nya tetap strong guys. Kalau nggak nanti pulse-nya nanti makin lama dia jadi steady melawik pula. Jadi kita hilangin dulu losing blood-nya setelah kita sudah buka operasi ya. Terus setelah kita udah bedah maksudnya guys. Jadi di sini kan ada 2 shattered, 2 broken. Oke, kita fokus ke incision dulu ya teman-teman ya. Ini kan belum hijau nih. Nah, kita hijauin dulu pakai scalpel, betul. Di sini kedua nih, masih belum nih guys. Nah, jadi kita scalpel lagi, gak apa-apa. Nah, sudah seperti ini. Kalian tekan sponge, oke ya. Sudah seperti ini, dia sudah hijau. Langsung jahit ya kak. Jangan dulu guys, takutnya kalian lupa. Ini kan di sini kan ada shattered guys. Nah, shattered ini untuk mengconvert jadi broken itu pakai pins guys, ini pins. Nah, jadi pins ini toolsnya akan keluar jika kamu di tengah-tengah operasi. Jadi kalau misalnya kamu sudah tidak operasi lagi, contoh nih kamu udah tutup sampai 0 nih incision, ini bakal hilang guys, ini nggak bakal muncul lagi. Jadi harus ada incision dia baru muncul guys toolsnya. Jadi kita tekan dulu ya pins ya, biar shatterednya hilang ya. No, tuh sisa 1 guys. Nah, selain dari itu, kalian juga harus pantau 3 ini guys. Kalian tidak cuman pantau bones-nya saja, tapi kalian harus pantau pulse, status, temperatur, operation site, opsional sih. Oke, kira yang penting status ah. Dia tiba-tiba statusnya coming to kak. Oke, kalau misalnya statusnya sudah coming to, kalian boleh pakai anestesi kembali. Karena coming to itu artinya dia itu sudah mau bangun. Dia sudah mau bangun guys, dari boboknya gitu kan. Jadi kita anestesi guys. Kenapa? Gak mungkin lu di tengah-tengah operasi orang mau bangun lu gak bius gitu. Jadi lu bius, kalau nggak nanti dia bangun, dia lagi di tengah operasi kayak, bang, kok gue lagi operasi bang, nanti kan nggak mungkin guys. Jadi kita anestesi, kita tampar tidur lagi. Dia udah tidur kan. Terus di sini sponge ya, tetap ya sponge ya, biasa lah. Oke, setelah itu ya. Nah, di sini kan udah losing blood slowly nih. Yaudah nggak masalah, kita tutup aja dulu, cicil kan. Karena kalau misalnya incision 2 ini kan masih bisa pakai pins. Nah, kan sudah kan, jadi dia sudah hilang. Terus nih fevernya mau naik lagi, yaudah kita cicil antibiotik ya, biar kalau nggak dia naik banget nanti ya. Jadi kita demamnya kita turunin. Nah, udah hijau nih. Gampang, pelan-pelan guys. Kuncinya itu kalian baca. Pulse-nya steady kak, gak masalah guys. Kita biarin dulu guys. Kenapa kak biarin? Kan steady kak. Karena dia nggak losing blood guys. Kalau dia losing blood itu baru bisa nurun guys pulse-nya. Kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Hemat toh kan. Nah, ini shattered kan masih ada nih. Jadi kita tekan pins. Tuh, shatterednya itu dia bakal jadi broken guys. Nah, kita sponge lagi ya. Ya udah, broken gimana kak? Langsung splint kak? Tidak guys, kita tutup incision dulu ya. Jadi kita stitches dulu, oke. Habis itu kita stitches lagi. Oke, incision sudah 0, berarti sudah aman ya guys ya. Kalau FYI, ini kan kita kan broken nih. Kalau broken kita pakai tool splint ya guys ya. Oke, ini gua splint. Nah, di sini kan dia udah coming to nih guys. Sedangkan kita sudah selesai operasi. Jadi perlu anestesi lagi nggak kak? Nggak perlu guys. Cukup kalian tekan splint, lanjut saja. Sudah tinggal lanjut saja guys. Dia walaupun bangun, kalian masih splint itu nggak masalah guys. Selagi kalian nggak di tengah-tengah operasi, itu nggak masalah. Oke, incisionnya udah 0 kan. Jadi gue splint aja. Oke, di sini sudah kan. Tuh baru kita fix it, selesai guys. Oke guys, jadi segitu saja untuk pelajaran surgery kita hari ini. Nah, sorry banget kalau misalnya ada kesalahan ya dalam pembicaraan atau mungkin kesalahan step. Mungkin untuk para dokter yang nonton boleh bantu koreksi ya di komen bawah ya. Jadi biar mungkin yang pemula ini boleh baca komen aja, barang tahu ada tips ataupun ada step yang bisa dihematkan tuh atau gimana, kalian boleh komen aja, bantu-bantu ya, kita saling diskusi aja di bawah. Karena jujur aku juga masih belum nyampe Mercy, belum nyampe dokter ya, jadi mungkin yang bisa gua ajarin ya secara basic yang pengetahuan yang gua tahu gitu. Oke guys, thank you banget, sampai jumpa di video berikutnya ya, bye bye, thank you, it's Yuna, ciao, bye bye. Terjadi guys di bawah incision ya, DC cok. Sabar, cut dulu. Ya mau gimana lagi. Astaga. Berantai. Astaga. Ya berapa menit?
45 menit ini. Astaga.